Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di materi kita pada hari ini. Tapi alangkah baiknya kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai. Dan biarlah kami mendapatkan apapun yang kami pelajari pada hari ini mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu yang lalu kita sudah belajar di poin ke A dan poin ke B, di mana poin A yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik alinea pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Dan kita belajar lebih lagi tentang di poin ke B, yaitu pokok pikirannya, di mana di pokok pikiran ada hakikat pokok pikiran, dan lebih lagi di baik pokok pikiran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan lebih lagi arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lebih lagi di poin ke C, yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di poin ke C ini kita akan belajar sikap positifnya terhadap pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kalau kita tahu, kemarin kita sudah belajar arti pentingnya, hakikat, dan lain sebagainya. Di sini kita akan belajar sikap positifnya terhadap pokok pikiran. Nah, Undang-Undang Dasar Negara NRI tahun 1945 itu sendiri, di mana memuat aturan pokok yang diperlakukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Kalau kita tahu di mana sudah jadi tugas kita bersama juga sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi bagian di sini dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia. Bahkan kita sampai di tahun atau di era kita sekarang ini. Nah, terlebih lagi semua hal sama, para tokoh bangsa sudah berjuang untuk kita, untuk memberikan sebuah dasar negara, falsafah negara, bahkan pokok-pokok pikiran yang ada. Sikap positif kita adalah ya, ini tugas kita bersama, di mana kita sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar, Mr. Pun sebagai pendidik, sekaligus menjadi generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia. Terkhususnya kalian, di mana kalian adalah masih muda, kalian masih energik, di mana kalian masih sebagai generasi penerus bangsa, perjuangan bangsa, di mana kalian diminta untuk bersama-sama mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, dengan demikian, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ini tidak hanya sekadar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau kita melihat gambar 2.5 di halaman 46, di situ gambar 2.7 ya, di mana semangat Bung Tomo itu dalam mempertahankan kedaulatan rakyat. Kalau kita melihat perjuangan Bung Tomo, di mana perjuangan Bung Tomo sangat dikenal dengan beberapa kata-katanya yang menarik buat kita pelajari, di mana Bung Tomo sendiri dia berkata bahwa di dalam kehidupannya ketika dia bersejarah, di dalam sejarah perjuangannya, Bung Tomo mengatakan seperti ini: andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Jadi dia berkata kata-katanya yang cukup terkenal, andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Dan lebih lagi kita tahu bahwa ada kata-kata yang cukup terkenal juga, merdeka atau mati. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat
kain putih, merah, dan putih. Maka selamanya itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Jadi perjuangan Bung Tomo cukup terkenal sekali ya, bahkan kata-katanya membuat semangat para pemuda pada waktu itu benar-benar berjuang untuk meraih kemerdekaan. Kalau kita tahu sejarah Bung Tomo yang ada di Surabaya, di mana menewaskan beribu-ribu generasi-generasi penerus bangsa, bahkan mereka-mereka para pejuang yang luar biasa sekali. Nah, di dalam mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu sendiri, tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini yang menjadi poin penting kita. Jadi lebih lagi di mana kita bisa mewujudkan pokok-pokok pikiran di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam berbangsa, bahkan di dalam bernegara. Kalau kalian masih ingat pokok pikiran yang pertama, di situ jelas katakan bahwa di dalam pokok pikiran kita tahu harus memiliki semangat jiwa di dalam persatuan kita negara Indonesia. Jadi pokok pikiran pertama itu di mana rasa persatuan itu yang harus kita gelakkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana kita juga mewujudkan pokok pikiran yang kedua. Kita tahu bahwa pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Di tengah-tengah keadilan sosial ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, bagaimana dalam kehidupan kita bermasyarakat. Saya senang sekali, Mister senang sekali ketika ada di Bali ya. Jadi ada di Bali itu kalau kita melihat beberapa jalan atau beberapa tempat atau di daerah tertentu, ada mereka membagikan sayur-sayur. Jadi sayur gratis mereka yang bagi membutuhkan. Itu bagian di mana mereka sebenarnya sudah mewujudkan keadilan sosial. Buat mereka yang mampu atau buat lembaga yang mampu, mereka mau mendonasikan di dalam masa pandemi seperti ini, membantu mereka yang membutuhkan. Itu bagian di mana mewujudkan keadilan sosial. Mereka tidak perlu menuntut pemerintah, tapi mereka melakukan banyak hal. Dan di pokok pikiran ketiga, masih banyak contohnya lebih lagi ya, baik pokok pikiran pertama maupun kedua. Yang ketiga, kita tahu bahwa pokok pikiran ketiga ini kedaulatan rakyat, baik ini lebih lagi nanti lebih luas tentang pilkada atau pilpres atau mungkin contoh-contoh yang Mister pernah berikan kemarin di minggu yang lalu. Dan di pokok pikiran keempat yaitu pokok pikiran ketuhanan. Nah, ini menjadi poin penting kita juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah kita benar-benar memfokuskan, mewujudkan pokok pikiran keempat ini, baik di tengah-tengah masyarakat kita sebagai warga yang memiliki iman masing-masing, tidak menyalahkan, tidak mementingkan ego kita, bahkan kita sebagai pribadi-pribadi yang memiliki iman, memiliki takwa kepada agama atau kepercayaan kita masing-masing, bagaimana kita mewujudkan kasih itu kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada negara. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa salah satu contoh semangat Bung Tomo di dalam mempertahankan kedaulatan RI patut kita contoh. Dan lebih lagi, kalian adalah sebagai generasi muda, buktikan itu dengan semangat kalian belajar, membantu kedua orang tua kalian, di mana kalian benar-benar membuktikan, apalagi sudah kelas 9. Tunjukkan itu dengan semangat Bung Tomo, dengan semangat diri kalian sendiri, bahwa kalian bisa dapat memiliki sikap positif terhadap pokok pikiran di dalam pembukaan undang-undang, baik alinea pertama, alinea kedua, tiga, dan keempat, bahkan di pokok pikiran pertama sampai pokok pikiran keempat. Itu saja yang dapat Mister berikan. Jika ada pertanyaan, materi kita di poin ke bab 2 ini di kelas 9 kita sudah menyelesaikannya, dan minggu depan kita akan ulangan. Itu saja yang dapat Mister berikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Kita juga akan akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kami juga Tuhan, apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah mendapatkan sesuatu yang baik dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin.
Oke, itu saja yang dapat Mister bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kapanpun dan dimanapun. See you next time. God bless you all.